Mari kita membaca bersama-sama dari Efesus pasal pertama. Hari ini kita akan khusus fokus kepada ayat yang ketiga dan yang keempat. Efesus pasal pertama, kita akan membahas ayat ketiga dan yang keempat. Saya membaca satu kali, sesudah itu semua menyusul. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Semua membaca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami sudah membuka dan sudah membaca kitab yang Tuhan wahyukan kepada kami. Sekarang kami datang kepada Tuhan, minta Tuhan membuka hati kami, membaca hati kami masing-masing, dan memberikan pencerahan melalui firman-Mu yang hidup, untuk menghidupkan kami pada pagi ini juga. Pakailah hamba-Mu yang hina ini dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau memenuhi dia, memberikan keberanian, kuasa, cinta kasih, dan kebenaran, sehingga kami setiap orang yang berada di dalam kebaktian pada pagi ini boleh masuk ke dalam kelimpahan kebenaran Tuhan yang tidak terhingga. Dengar doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Setelah Paulus selesai mengutarakan maksud dia menulis surat ini di dalam pendahuluan ayat 1 dan 2. Lalu dia mulai dengan memberikan hal-hal yang penting kepada orang di dalam kota Efesus. Jadi orang suci yang ditetapkan Tuhan di tempat itu, menjadi saksi, menjadi pemancar kemuliaan surgawi di dalam dunia ini. Paulus berkata, terpujilah Allah dan Bapa dari Yesus Kristus. Dia mulai dengan puji. Kenapakah? Karena memang agama Kristen adalah agama yang memuji. Apakah sebabnya agama Kristen adalah agama yang memuji? Saudara-saudara, di dalam kekristenan kita mendapatkan pengwahyuan kebenaran dari Tuhan Allah. Itulah sebabnya kita berbeda dengan semua agama yang lain, hanya berdasarkan sifat agama yang diberikan oleh Allah. Sebagai potensi manusia meraba-raba, mengimajinasikan, lalu memikirkan tentang hal-hal di luar pengalaman sehari-hari, sehingga manusia kira dengan imajinasi manusia boleh menemukan atau boleh sadar dengan kebenaran surgawi. Saudara-saudara, di dalam kekristenan kita melihat dengan jelas, hanya melalui wahyu Allah barulah manusia boleh mengenal Tuhan Allah. Hanya melalui pengwahyuan dari Tuhan Allah sendiri barulah manusia boleh mengenal siapakah diri Allah. Dan di atas dasar itu kita baru mengerti siapakah diri manusia. Saudara-saudara, kebenaran tidak dibikin oleh manusia, kebenaran tidak ditemui oleh manusia. Kebenaran diwahyukan Allah di dalam wahyu umum kepada orang-orang semua, di dalam wahyu khusus kepada mereka yang mengenal di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, Allah mengahyukan kebenaran sehingga kita bersyukur kepada Dia, karena kita mengerti kebenaran melalui inisiatif pengwahyuan dari Tuhan Allah. Agama Kristen adalah agama yang bersyukur kepada Tuhan, karena agama Kristen memberitahu kepada kita boleh mengalami segala anugerah Tuhan. Melalui segala pengwahyuan Tuhan kita mengerti kebenaran. Melalui anugerah yang diberikan kita mengalami berkat dan mengalami pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, di sini bukan mudah-mudahan, di sini bukan kita mulai memikirkan kemungkinan, tapi kita langsung berada di dalam pengalaman berjalan beserta Tuhan. Orang yang ditanya, apa yang engkau mengharapkan ke surga? Dijawab oleh seorang Kristen, aku bukan berharap ke surga. Kalau demikian, apa yang kau katakan? Dia menjawab, aku bukan berharap ke surga, aku sedang berjalan menuju surga. I am not hoping to go to heaven.
but I am now going to heaven. Saudara-saudara, karena kita boleh mengalami secara pribadi, mengalami secara konkret, mengalami secara dipimpin oleh tangan Tuhan sendiri, maka kita bersyukur kepada Tuhan Allah. Agama Kristen adalah agama yang menerima wahyu, sehingga kita boleh mengerti kebenaran. Agama Kristen adalah agama yang mengalami anugerah, sehingga kita bergandeng tangan dengan Tuhan melewati perjalanan dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Saudara-saudara, bukan saja demikian, agama Kristen adalah agama yang melalui iman kepercayaan kita setiap hari hidup bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah berarti hidup kita adalah hidup yang konkret, berada di dalam tangan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang telah mewahyukan kebenaran, dan yang mengirim Kristus untuk menjadi juru selamat, serta memberi Roh Kudus membawa kita masuk ke dalam pengalaman seluruh perjanjian dari Tuhan Allah. Itu sebab agama Kristen adalah agama yang bersyukur, agama yang memuji, agama yang selalu memberikan puji-pujian terhadap Tuhan, Sang Pencipta, Sang Penebus, dan Sang Pengwahyu. Ini terbukti di dalam lagu-lagu yang dinyanyikan oleh orang Kristen. Saudara-saudara, entah golongan apa, entah denominasi yang bagaimana, entah doktrin yang bagaimana, tidak pernah ada golongan Kristen yang tidak memuji Tuhan. Entah zaman apa, entah suku apa, entah orang yang karakter bagaimana, tidak ada orang Kristen yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Agama yang terus menerus memuji Tuhan, agama Kristen. Satu-satunya agama yang tidak henti-henti mempunyai komponis-komponis yang membuat lagu memuji Tuhan adalah agama Kristen. Jika kita hanya melihat daripada bidang musik saja, saudara-saudara, agama Kristen melampaui semua agama di dalam mutu, di dalam jumlah, di dalam kualitas daripada musik yang disajikan kepada Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan daripada dulu, sebelum orang Kristen berada di dunia, atau sebelum Kristus datang ke dalam dunia, di dalam Gereja musiknya mempunyai tragedi atau mempunyai secara melankolik. Demikian musik di dalam orang Yahudi juga mempunyai keadaan yang sangat melankolik. Sampai para kekristenan tiba di dalam dunia, baru mempunyai suatu perubahan yang besar sekali. Bukan saja demikian, saudara-saudara, sejarah mencatat dari abad pertama, pada waktu orang Kristen harus dilempar ke dalam mulut singa, dimatikan, dibunuh, banyak yang mati syahid. Tapi Josephus mengatakan, mereka yang percaya Yesus bangkit daripada kematian, orang yang mati mereka percaya dia bangkit, akhirnya mereka harus dilempar ke dalam mulut singa, mereka dibunuh. Dan yang paling heran, sebelum mereka mati, mereka masih memuji Tuhan. Bukan saja demikian, Raja Nero, kaisar yang membunuh banyak orang Kristen, dia melihat mayat-mayat yang matinya tersenyum. Dia tidak mengerti mengapa orang yang sudah diberikan penganiayaan semacam demikian, mereka masih mempunyai sukacita. Itulah Kristen. Nyanyilah hai jiwaku. Di dalam malam gelap kita memuji Tuhan, di dalam kelancaran kita bersyukur kepada Tuhan, di dalam kesulitan pun kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita bersyukur kepada Tuhan bukan berdasarkan harta benda yang berapa banyak yang diberikan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dunia ini hanya sementara, tapi kita sudah diberikan hidup yang kekal. Kita bersyukur kepada Tuhan bukan karena di dalam dunia ini kita mendapatkan berapa banyak bahagia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dari dunia sana Kristus sudah turun untuk menebus kita. Saudara-saudara, dasar bersyukur adalah karena kebenaran, karena penebusan, dan karena pimpinan Tuhan untuk melewati dunia ini. Dasar bersyukur tidak karena bahagia-bahagia, berkat-berkat harta benda di dunia ini. Jikalau kita tidak mempunyai pengertian syukur dengan dasar yang sesuai dengan Alkitab, maka kita akan menjadi hidup yang terus berubah. Jikalau kita kaya, kita bersyukur. Kalau kita menjadi miskin, kita akan meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, sangat bahaya jika kita menerimakan agama-agama yang hanya percaya kepada berkat Tuhan, atau hanya mau menerima bahagia dari Tuhan saja. Kita harus mempunyai fondasi iman yang kuat, yang tidak tergantung kepada kekayaan di dalam dunia ini.
Jangan iri orang kaya, karena mungkin anak mereka jadi pengemis. Jangan rindu kekayaan, jangan goyang ekor kepada orang kaya, karena mereka hanya sehembus napas saja. Tidak ada seorang boleh menjadi congkak karena kekayaan. Tidak ada seorang boleh menjadi congkak karena kepintaran. Tidak ada orang boleh menjadi congkak karena kemakmuran di dalam dunia ini. Saudara-saudara, justru pada waktu Paulus menulis surat-surat seperti ini, dia tidak mempunyai kelancaran apa-apa kecuali berada di dalam penjara. Dia begitu terikat, begitu terbatas, tapi dia mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, pujilah kepada Tuhan. Agama Kristen adalah agama yang memuji, agama yang bersyukur, agama yang penuh dengan musik dan lagu-lagu, selalu menaikkan terima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, orang menanya, apakah lagu Kristen itu berapa banyakkah lagu yang dinyanyikan orang Kristen? Saudara-saudara, di dalam Guinness Book of World Record dikatakan lebih dari 100.000 lagu yang pernah dinyanyikan orang Kristen kepada Tuhan. Saya mengatakan itu pasti kurang, karena yang saya gubah belum masuk. Saudara-saudara, pasti lebih dari 100.000. Bukan saja demikian, waktu dia mencatat 100.000, saat dia mencatat itu, sudah ada orang di Kenya, ada di Kanada, ada di Inggris, di Prancis, sedang menggubah lagu lagi. Saudara-saudara, di dalam bulan ini saya sudah menggubah 2 lagu lagi yang baru. Ini berarti ada semacam jiwa yang berada di dalam hati orang Kristen yang mendorong kita memuji Tuhan tidak habis-habis. Di sini Paulus berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu dia menyebut Tuhan di sini, dia menyebut dengan istilah yang berbeda dengan ayat yang kedua. Di dalam ayat yang ke-1 dia berkatakan, percaya kepada Yesus Kristus, kepada Allah orang kudus, kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat 1 dan 2. Tetapi ayat ketiga di sini dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapakah di sini dia bersyukur kepada Tuhan yang disebut sebagai Allah dan Bapa dari Yesus Kristus? Kenapa dia tidak mengatakan langsung bersyukur kepada Bapa kita yang berada di surga? Saudara-saudara, di sini mengingatkan kembali bagaimana anugerah tiba kepada kita. Kita sebenarnya bukan anak Allah. Kita tidak layak menjadi anak Allah. Dan kita adalah orang-orang yang tidak seharusnya disebut sebagai anak Allah. Karena Allah Bapa bukan Bapa kita jikalau anugerah di dalam Kristus tidak dikaruniakan kepada kita. Itulah sebab ada janji di perjanjian lama bahwa yang bukan jadi anakku akan ku jadikan anakku, dan aku sendiri akan menjadi bapa mereka. Nah saudara-saudara, janji semacam ini merupakan janji yang luar biasa penting dan besarnya. Jikalau seorang presiden angkat engkau menjadi anaknya, engkau akan merasakan itu mulia luar biasa. Presiden mau menjadi bapakku, aku disebut anak oleh dia, aku dipungut menjadi anak. Tetapi presiden itu siapa? Dia hanya seseorang yang bisa mati. Saudara-saudara, mari kita menghayati semua kalimat-kalimat yang begitu sederhana, tapi di dalamnya mengandung arti yang begitu penting yang dicatat di dalam kitab suci. Di dalam perjanjian lama Allah mengatakan, aku berjanji supaya engkau menjadi anakku yang bukan anakku, akan kujadikan menjadi anakku, dan aku sendiri akan menjadi bapa mereka yang bukan umatku. Aku akan menjadikan mereka umatku, dan aku akan memelihara mereka. Saudara-saudara, ini kalimat keluar dari mulut Sang Pencipta, keluar dari mulut Tuhan Allah yang tertinggi. Tuhan Allah adalah Allah segala sesuatu, dan dia mau menjadikan sebagian orang anaknya, dan dia adalah berjanji menjadi bapa mereka. Sebenarnya Tuhan Allah hanya mempunyai seorang anak, yaitu anak yang tunggal Yesus Kristus. Saudara-saudara, dari anak yang tunggal menjadi mempunyai banyak anak, di sini mempunyai qualitative difference. Yesus anak Allah, di sini artinya adalah Yesus mempunyai sifat ilahi sama dengan sifat ilahi yang ada pada Bapa. Bapa dan anak mempunyai sesuatu yang bersama, share something in common, and that is the essence, the substance, and the nature of life. Saudara-saudara, seorang manusia mempunyai sifat hidup manusia,
Demikian anak dari manusia juga disebut manusia, karena anak itu mempunyai sifat hidup yang sama seperti bapanya. Pada waktu kita membaca kitab suci menyebut Yesus sebagai anak Allah yang tunggal, di sini mengandung 3 arti. Pertama, tidak ada lain yang seperti Yesus Kristus. Tidak ada bandingannya. Bukan Musa, bukan Abraham. Tidak ada orang seperti dia. Karena ini tunggal, berarti no compare, no competition, no replacement. Hanya Yesus Kristus satu-satunya yang tidak ada bandingnya. Dia yang tunggal, itu namanya anak tunggal. Kedua, Yesus disebut anak, mengandung 2 arti yang lain. Pertama, mempunyai sifat dasar yang sama dengan Bapa. Saudara-saudara, kucing anaknya juga kucing, ular anaknya juga ular, sapi anaknya juga sapi, manusia anaknya manusia, karena mempunyai sifat dasar daripada jenis yang sama. Karena waktu kita menyebut Yesus sebagai anak Allah, itu tidak berarti Allah menikah sama seorang wanita lalu melahirkan dia. Ajaran-ajaran feminisme sudah merusak dunia teologi sampai hari ini. Kemarin malam telepon saya dengan anak saya yang berada di Minnesota, dan saya tanya kepada dia tentang perkembangan teologi di situ. Dia mengatakan, saya tinggal di rumah seorang Amerika, dan orang tua itu kalau berdoa, our Father and Mother in heaven. Saudara-saudara, kenapa? Karena mereka menganggap Alkitab ini ditulis oleh manusia yang mentitik beratkan laki-laki, sehingga menghina perempuan. Kalau menyebut Allah sebut Bapa, berarti perempuannya di mana? Wanita tidak dihargai. Mestinya dia kalau menghargai seluruh umat manusia, mestinya menulis Allah Bapa dan Ibu, begitu. Dari Bapa kami yang bersurga harus diganti dengan Bapa dan Ibu kami yang berada di surga. Saudara-saudara, di dalam keadaan perkembangan teologi feminisme semacam ini, satu hal dasar yang paling fatal, yaitu mereka tidak mengaku Alkitab diwahyukan oleh Tuhan. Mereka mempunyai satu presupposisi Alkitab ditulis oleh manusia, maka manusia yang memberatkan pria memakai pria, istilah pria itu. Manusia yang tidak menghargai akan wanita, mereka tidak memakai wanita di dalamnya. Sebenarnya Tuhan Allah mewahyukan diri. Dia mewahyukan diri dengan istilah-istilah, dengan kalimat-kalimat, dan dengan bahasa yang tidak boleh dirubah. Dan di situ pengwahyuan tidak tulis Bapa dan Ibu kami yang berada di surga. Saudara-saudara sekalian, Bapa yang berada di surga melahirkan anak, ini tidak boleh dimengerti sebagai umat manusia yang memerlukan 2 jenis menikah bersatu lalu mengandung lalu melahirkan anak. Karena Allah sang pencipta, itu sebab tidak boleh menurunkan martabat Allah di dalam kerangka manusia yang dicipta, karena dia sang pencipta. Tetapi di sini memakai istilah Bapa dan anak, memberikan kepada kita sesuatu pengertian kemungkinan, yaitu kita mungkin mengerti apa yang disebut anak, karena dia mempunyai sifat ilahi, sama seperti Allah Bapa mempunyai sifat ilahi. Arti kedua dari beranak ini adalah dilahirkan, yang berlainan dengan semua yang lain diciptakan. Saudara-saudara, yang disebut anak berarti dilahirkan, yang disebut anak berarti bukan diciptakan. Jadi istilah anak Allah yang tunggal mengandung 3 arti. Pertama, sifat ilahi dari Yesus Kristus. Kedua, bukan dicipta. Dan ketiga, tidak ada bandingnya. Ketiga ini kalau sudah menjadi sesuatu, maka kita mengerti dengan sesungguhnya apa artinya. The only begotten Son of God. Yesus adalah anak Allah yang tunggal, karena tidak ada bandingnya. Bahkan Roh Kudus pun tidak boleh disebut dilahirkan, karena tidak ada istilah Roh Kudus dilahirkan oleh Allah di dalam seluruh kitab suci. Roh Kudus keluar dari Allah Bapa, Roh Kudus dikirim oleh Allah Bapa, Roh Kudus dikirim oleh anak. Maka Roh Kudus proceeds from Father and Son. Roh Kudus keluar dari Bapa dan anak, Roh Kudus dikirim oleh Bapa dan anak, Roh Kudus dikirim, Roh Kudus keluar dari, dan Roh Kudus bukan dilahirkan. Itulah sebab kedudukan Kristus sebagai anak Allah ini tidak ada replacement, tidak ada compare, tidak ada kompetisi, tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengan dia.
Saudara-saudara, dia adalah anak Allah yang tunggal, satu-satunya yang tidak diciptakan tetapi dilahirkan dengan sifat ilahi yang sama dengan Bapa. Ini artinya satu-satunya yang dilahirkan, berarti bukan dicipta, yang mempunyai sifat ilahi bersama dengan Bapa, itu adalah Kristus. Maka Paulus di sini mengatakan, kita bersyukur, terpujilah Allah dan Bapa dari Yesus Kristus. Di sini kita melihat sesuatu kekhususan. Siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus, anak Allah yang tidak ada bandingnya. Ini yang diartikan di sini. Saudara-saudara sekalian, jika kita sudah mengerti ini, maka kesulitan tentang Allah Tritunggal mulai menghilang. Kita makin lama makin fokus, makin jelas. Saya sangat menyesalkan bahwa orang-orang begitu banyak di dalam liberalisme, mereka belum pernah mengerti dan tuntas jelas makna daripada Allah Tritunggal. Saudara-saudara, sekarang kita masuk ke dalam pikiran yang lain. Jikalau demikian, Yesus anak Allah yang tunggal, lalu akibatnya adalah menjadikan kita banyak orang menjadi anak Allah bersama dengan dia. Jikalau demikian, Allah itu mempunyai anak berapa? Kalau dia anak tunggal, kita juga anak Allah. Kalau kita anak Allah, dia bukan tunggal dong. Kalau dia tunggal, kita bukan anak Allah. Mestinya begitu kan? Jadi logika sulit memberikan pengertian kepada kita. Yesus anak tunggal. Loh, katanya tunggal, kok banyak anak yang lain? Wah, kalau gini Allah ini pelin-pelan. Yang mengatakan ini anak tunggal dia, yang mengatakan orang lain juga anak itu juga dia. Bagaimana dia mengerjakan hal ini? Nah, saudara-saudara, istilah Yesus anak Allah yang tunggal berarti kita sebagai anak-anak Allah pun mempunyai sifat kualitas yang berbeda dengan Yesus sebagai anak Allah. Maka Alkitab mengatakan istilah kita dipungut menjadi anak, adopted. Kita dijadikan anak, kita dilahirkan sebagai anak. Tapi kelahiran ini berdasarkan sesuatu status kita. Sebelum itu kita dicipta, dan Yesus tidak. Yesus adalah eternally regenerated. Bukan regenerated. Yesus adalah dilahirkan di dalam kekekalan, sehingga dia belum pernah mengalami proses dicipta. Kita mengalami proses dicipta. Dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi berdosa, dari berdosa diselamatkan diberi hak menjadi anak Allah. Anak Allah berapa banyak? Anak Allah yang tunggal itu hanya satu. Anak Allah yang dilahirkan baru, diberikan penebusan dan diberikan hak menjadi anak, itu banyak sekali. Nah, saudara-saudara, di dalam proses semacam demikian, penebusan memainkan peranan yang penting. Karena melalui penebusan dosa kita diampuni, kita diberikan hidup yang baru. Hidup itu melalui Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Karena Roh adalah Roh yang memberikan hidup, Roh yang membebaskan kita dari dosa dan maut. Roma pasal 8 ayat kedua dan 3. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah Roh yang memberikan hidup. Roh Kudus adalah Roh yang membebaskan kita dari dosa dan kematian. Dan ini semua berdasarkan sesuatu yang sudah pernah digenapi dan sudah dijalankan oleh Yesus Kristus, yaitu melalui inkarnasi. Dia menanggung dosa kita, dia membuang segala kutukan Taurat dan melepaskan kita daripada kemarahan Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, kalau demikian Yesus anak Allah, dari kekal sampai kekal dia anak Allah. Kita adalah ciptaan Allah yang jatuh di dalam dosa, ditebus, dan bersama dengan Kristus dipungut dan diterima sebagai anak. Sehingga kebanyakan anak tidak mengganggu Yesus sebagai anak tunggal. Yesus sebagai anak tunggal tidak menghindarkan kemungkinan kita boleh menjadi anak Allah bersama dengan dia. Saya ambil contoh yang jelas. Saudara waktu lahir ada surat lahir enggak? Pasti ada kan? Surat lahir itu cuma satu yang asli. Lalu waktu engkau sekolah, saudara-saudara, sekolah minta surat lahirmu, engkau bilang ini. Wah, kalau sudah diambil sama guru, cilaka. Engkau berpergi lagi ke lain tempat, dia minta lagi surat lahir. Akhirnya engkau mengatakan, bagaimanakah, bolehkah saya fotokopi? Boleh saja, tetapi fotokopi itu tidak diakui sah kecuali dilegalisir di pengadilan. Maka dengan surat kelahiran yang asli itu, engkau mulai kopi 1, 2, 3. Saudara-saudara, sekarang engkau sudah kopi 30, yang satu itu tetap tunggal enggak? Jawab. Yang asli itu tetap tunggal enggak? Tetap tunggal. Yang lain-lain ini sah enggak? Belum tentu. Kalau belum dilegalisir belum sah.
Kalau sudah dilegalisir oleh pengadilan, dicap, ditanda tangan, nah ini sah. Nah saudara-saudara, yang mengesahkan itu adalah pengadilan. Tetapi yang berada di pengadilan harus yang berjabat sekarang, tidak boleh yang mantan, betul nggak? Lalu saudara-saudara, engkau bilang saya mempunyai satu yang sah, mempunyai kopi yang lain. Sekarang saya bikin rebues, ada kopinya. Saya bikin surat penduduk, ada kopinya. Saya bikin surat pernikahan, ada kopinya. Tetapi yang asli itu tetap tunggal, tetap sah. Ini juga sah, ini disahkan. Itu sah dari aslinya. Nah, Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal dari kekal sampai kekal. Tetapi ini adalah yang disahkan oleh yang berwenang. Dan saudara-saudara, bedanya apa? Bedanya yang asli itu mutlak jelas dan kedudukannya tidak bisa digoncangkan. Yang ini perlu proses disahkan, difotokopi. Makanya saudara-saudara, fotokopi kadang-kadang kurang jelas, kadang-kadang sedikit miring, kadang-kadang hilang sedikit. Ada nggak? Nah itulah, hilang sedikit, kurang jelas, perot-perot, kotor-kotor. Kita ini anak-anak Allah yang kadang-kadang perot-perot, kurang jelas, miring sedikit, hilang separuh. Nah ini orang Kristen kayak begini. Anak Allah sih anak Allah, tapi anak Allah yang perot-perot, yang kabur-kabur, yang tidak jelas. Nah saudara-saudara, di sini Paulus mengatakan pujilah kepada Allah dan Bapa Yesus Kristus. Nah di sini saya minta saudara perhatikan, pertama-tama adalah janji Allah untuk menjadikan yang bukan anaknya menjadi anaknya. Lalu menjanjikan diri bukan ayah mereka menjadi ayah. Sehingga umatku yang tadinya bukan umatku, aku jadikan mereka umatku. Yang tadinya bukan anakku, aku jadikan mereka anakku. Dan aku mau menjadi bapa mereka. Ini janji Allah. Kedua, lalu Allah mengirim Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menjalankan ini. Semua janji kalau tidak dijalankan, itu hanya kertas kosong. Semua kalimat yang dikeluarkan dari mulut dan tidak dilaksanakan, itu hanya penipuan saja. Saudara-saudara, hati-hati bergaul dengan orang yang pintar ngomong tetapi tidak melaksanakan. Hati-hati berkata-kata kepada orang lain, karena jika engkau tidak jalankan, engkau akan menjadi orang yang dituntut. Saudara-saudara, Tuhan Allah berjanji di dalam perjanjian lama, yang bukan anakku akan menjadi anakku, yang bukan umatku aku jadikan umatku. Lalu supaya mungkin terlaksanakan janji itu, dia kirim anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Nah ini pengkorbanan, ini pengutusan yang luar biasa. Tuhan mengirim anaknya ke dalam dunia. Pada waktu Yesus Kristus berada di dunia, dia selalu mengatakan satu kalimat yang ajaib sekali, yaitu Bapakku, Bapakku mengirim aku. Loh siapa itu Bapamu? Jadi antara orang Yahudi tidak pernah mendengar seorang rabi di dalam pengajarannya menyebut ada seorang bapa dia. Mereka menjadi tercengang, mereka tidak mengerti. Nah kita sudah terbiasa dengan istilah Bapa di dalam surga. Mari kita pikir kembali kepada proses itu. Yesus Kristus mengatakan Bapakku. Tidak lama kemudian aku akan kembali kepada Bapakku. Di tengah-tengah banyak orang dia berkata, iya Bapakku, Bapa yang di surga, Bapa yang adil. Ini istilah Bapa yang adil muncul di dalam Yohanes pasal ke-17. Orang sekitarnya itu mengatakan, apakah ini? Ini apa sih? Dia menyebut bukan Allah, dia menyebut bukan Yehova, dia menyebut justru Bapa. Nah, Paulus di sini mengatakan terpujilah Bapa Yesus Kristus. Dia tidak katakan terpujilah Bapa kita. Memang itu akhirnya menjadi Bapa kita, tapi dia mengingatkan sumbernya. Jikalau tidak ada Yesus Kristus yang telah membawa Bapa itu menjadi pengwahyuan yang paling konkret kepada kita, tak ada satu orang bisa menyebut dia sebagai Bapa. Saudara-saudara, Yesus Kristus di tengah-tengah multitude, tengah-tengah ribuan orang dia menyebut Bapa. Inilah Bapakku. Di tengah-tengah murid dia mengatakan Bapa. Nah di situ terjadi sesuatu pengertian, yaitu dia mempunyai relasi intim secara pribadi yang tidak ada pada orang lain. Nah ini yang menjadi satu daya tarik oleh kepada orang-orang yang menulis riwayat hidup di dalam abad ke-18 dan 19 tentang Jesus, tentang riwayat Yesus, termasuk Renan Strauss, penulis dari Ecce Homo, dan yang lain-lain di Inggris, di Prancis, dan di Jerman. Saudara-saudara, mereka menganggap dia adalah seorang biasa,
tetapi karena dia mempunyai keintiman begitu dekat dengan Tuhan Allah, sehingga dia berani menyebut dia sebagai Bapa. Sebenarnya tidak. Orang liberal mengatakan Yesus mempunyai meditasi yang begitu kuat kepada Tuhan Allah. Dia mempunyai keintiman begitu dekat dengan Allah, sehingga dia mempunyai keberanian menyebut dia sebagai Bapa. Alkitab belum pernah mengkonfirmasikan hal itu. Alkitab mengatakan dia memang adalah anak Allah di surga yang dikirim ke dalam dunia, sehingga waktu di dunia dia masih menyatakan rahasia keintiman yang dari kekal sampai kekal itu yang tidak pernah berubah. Bapa mengirim aku ke dalam dunia, nah aku akan meninggalkan dunia kembali kepada Bapa. Nah saudara-saudara, kalimat seperti ini adalah kalimat-kalimat yang menjadi prinsip total, di mana kita boleh membedakan mana agama dari Tuhan dan mana agama dari manusia. Saudara-saudara, hal ini kalau diteruskan kita memerlukan beberapa jam untuk membereskan tentang Bapa, anak yang diadopsi, dan akhirnya menjadi kelompok di mana Allah menjadi fatherhood yang terbesar di dalam alam semesta. Kita tidak ada waktu cukup untuk menjelaskan akan poin ini saja. Tapi Paulus di sini khusus mulai dengan surat ini, terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan Yesus, Bapa dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, sesudah itu Yesus Kristus mengatakan lagi di dalam Matius pasal 11, jikalau bukan anak mewahyukan, tidak ada orang mengenal Bapa. Jikalau anak manusia menyatakan, barulah orang mengenal Bapa. Jikalau Allah Bapa tidak menyatakan, maka tidak orang mengenal anak. Jikalau anak tidak menyatakan, tidak orang kembali kepada Bapa. Saudara-saudara, satu lagu yang kita sangat hafal, Praise the Lord, yang mengatakan melalui anaknya kita datang kepada Bapa. Through the Son we come to the Father. Itu penulis itu mengerti poin ini begitu jelas, dan dia mengatakan hanya melalui anak. Dan di situ dia tidak mengatakan melalui Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup kita kembali kepada Allah, tapi dia melalui anak kita datang kepada Bapa. Itu benar. Itu seperti apa yang diwahyukan oleh Yesus Kristus di Matius 11. Tanpa anak tidak ada pengwahyuan anak. Kalau anak tidak menyatakan kepada manusia, tidak ada seorang mengenal Bapa. Di situ Yesus mengkonfirmasikan agnostisisme di dalam epistemologi pikiran manusia tentang kemungkinan mengenal Allah. Tidak ada kemungkinan. Tidak ada kemungkinan manusia mengenal Allah. Semua agama bukan mencari Allah, melainkan melarikan diri daripada Allah, tetapi tidak bisa melarikan diri daripada satu desakan jiwa bahwa manusia memerlukan Allah. Itu sebabnya konflik. Mereka menemukan sesuatu imajinasi atau sesuatu Aufklärung, pencerahan, lalu mereka kira itu adalah wahyu, lalu mereka memutlakkan apa yang mereka anggap itu adalah kebenaran. Di dalam Yesus Kristus semua ini ditolak. Yesus mengatakan, jikalau bukan anak mewahyukan, tidak ada orang mengenal Allah Bapa. Dan jikalau Bapa tidak mewahyukan, engkau tidak mengenal anak pula. Saudara-saudara, kecuali melalui aku tidak ada seorang kembali kepada Bapa. Nah di sini melalui anak kita kepada Bapa. Pengwahyuan ini sudah selesai lalu Yesus Kristus berkata, dia adalah Bapakku, dia juga adalah Bapamu. Nah ini menjadi satu penerusan dari pengwahyuan, makin lama makin konkret. Saudara-saudara, kalau saya menelusuri istilah Bapa ini dan menelusuri bagaimana perkembangan Yesus Kristus dengan upaya luar biasa, tahap demi tahap, untuk membawa manusia kembali untuk mengenal siapakah Bapa dia. Sehingga akhirnya pada waktu murid-murid mengatakan, ya Tuhan, ajarkan kami bagaimana seharusnya kami berdoa. Yesus menjawab, jikalau kamu berdoa, doalah seperti ini, Bapa kami yang berada di surga. Saudara, di situ satu common sharing. Yesus mengajak kita share together, mengajak kita bersaham bersama, mengajak kita sama-sama memiliki Bapa di surga. Adakah anugerah lebih besar dari ini? Itulah sebab Paulus begitu mulai ayat ketiga, terpujilah Allah Bapa Yesus Kristus, dan dia juga adalah Bapa kita. Jikalau tidak melalui Kristus yang dikirim, tidak melalui Kristus yang mati, tidak melalui Kristus yang bangkit, tidak melalui dia sukseskan apa yang sudah digenap, apa yang disediakan oleh Tuhan, tidak melalui Yesus Kristus yang masuk surga, tidak melalui Roh Kudus yang diturunkan, tidak ada seorang bisa menyebut Allah sebagai Bapa.
Roma pasal 8 ayat ke-15 dikatakan yang dikaruniakan kepada kita bukan roh penakut, bukan roh budak sehingga kita takut. Sebaliknya dikaruniakan kepada kita roh anak sehingga kita menyebut Abah, Bapa. Istilah Abah, Bapa itu adalah dikumpulkan dengan cara orang memanggil ayahnya, baik di para orang Gerika maupun orang Ibrani. Kita menyebut Abah, kita menyebut Bapa. Karena apa? Sekarang ada satu relasi yang begitu intim. Kita boleh menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara, puji Tuhan. Puji Tuhan, di dalam ayat ini begitu jelas. Terpujilah Allah. Orang Kristen hidupnya mulai dari puji, akhir dari puji. Sebelum engkau lahir, orang memuji Tuhan. Engkau berdoa, menyanyi, menunggu kelahiranmu. Setelah engkau mati, tutup peti, orang puji bagimu. Setelah engkau dikuburkan, engkau menghantar jenazahmu sampai di kuburan. Setelah engkau dikuburkan, mereka masih memuji Tuhan baru pulang. Inilah hidup orang Kristen. Hidup orang Kristen, hidup memuji, hidup memuliakan Tuhan, hidup bersyukur, hidup membesarkan Tuhan yang telah memberikan anugerah kepada kita. Hidup orang Kristen mengetahui kita telah menjadi satu kemungkinan kita menjadi anak Allah, karena anak yang asli yang tunggal sudah diberikan untuk menjadi pangkalan. Kita boleh mempunyai hak bersama-sama di Dia menjadi anak. Hal ini nanti di Efesus pasal ketiga Paulus akan mengulangi lagi dengan kalimat kita bersama dengan Kristus menjadi satu, menjadi pewaris, menjadi anak bersama Yesus Kristus. Akan dia mengulangi lagi pada pasal ketiga di Efesus. Saudara-saudara, sekarang setelah kita mengerti ini, kita membaca, kita lebih masuk ke dalam lagi. Semua membaca ayat ketiga sekali lagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, sekarang istilah berkat mulai muncul di dalam perkataan Paulus di sini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang mana? Tuhan Allah yang berada di dalam Kristus. Bapaknya Kristus sekarang menjadi Bapa kita. Kita bersyukur kepada Father in heaven, the Father which is the Father of Jesus Christ, the Father which given us the adoption of being the sons and the children of God. Terpuji Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat. Saudara-saudara, sekarang dari istilah berkat kita melihat perkembangan konsep berkat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama yang disebut berkat itu dikaitkan dengan panjang umur, dikaitkan dengan harta banyak, dikaitkan memberikan anak yang cukup baik kepada kita, dikaitkan dengan segala kelancaran di dalam dunia. Inilah hal-hal konsep berkat di dalam barat, di dalam perjanjian lama. Apa yang disebut berkat itu harta benda, yang dijadikan berkat itu panjang umur, yang dikatakan berkat itu ada kelancaran hidup, yang dikatakan berkat itu ada kesuksesan di dalam materi. Saudara-saudara sekalian, tetapi istilah berkat dan konsep berkat ini pernah mengalami satu perubahan melalui satu peristiwa yang besar, yaitu ketiga kawan Daniel waktu dibuang ke dalam dapur api. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego itu dibuang di dalam dapur api, dilempar ke dalam dapur api. Saudara-saudara, mereka mempunyai sesuatu keadaan pengertian paradoks sebelum masuk. Kami percaya Tuhan kami sanggup melepaskan kami dari api itu. Tetapi jikalau tidak, maka kami tetap percaya kami akan taat kepada Dia. Nah, di situ berkat tidak berkat, lancar tidak lancar, mati hidup, kaya tidak, umur panjang umur pendek, soal kecil. Iman kita tetap kepada Dia dan taat kepada Dia tanpa tergantung kepada berkat. Itu satu penerobosan. That was a breakthrough. Saudara-saudara, Daniel pasal ketiga kalimat itu keluar. Jikalau kita percaya Tuhan pasti menyelamatkan aku, di sini imannya kepada maha kuasanya Tuhan itu sudah ditetapkan. Ditambah dengan jikalau tidak, bukan tidak bisa, jikalau Dia yang bisa menyelamatkan kami tidak mau menyelamatkan kami pada saat kami perlukan, kami tetap taat kepada Dia. Di situ iman mempunyai dua unsur. Pertama, percaya kepada maha kuasanya Tuhan. Kedua, takluk kepada maha daulatnya Tuhan. Itu baru iman. Saudara dididik di dalam mimbar ini
Semua prinsip-prinsip yang penting sekali. Jikalau aku percaya Tuhan bisa, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan bisa kalahkan segala sesuatu, percaya kepada Maha Kuasa Tuhan tanpa disambung dengan mau takluk ke bawah kedaulatan Tuhan, itu iman belum lengkap. Nah, itulah apa yang terjadi pada gereja-gereja sekarang. Pengajar-pengajar selalu mengatakan Maha Kuasa Tuhan, coba saya pamerkan. Dia menyembuhkan, dia memberi berkat, dia memberikan banyak kekayaan. Apalagi kalau engkau beri perpuluhan dan dikasih lebih banyak lagi. Akibatnya orang memberi perpuluhan itu hanya memancing Tuhan kasih lebih banyak. Saudara-saudara, bagaimana kalau terbalik? Kadang-kadang Tuhan memberi kelancaran, kadang-kadang Tuhan memberikan kekurangan, memberikan kemungkinan engkau miskin, kesulitan. Bagaimana? Berapa tahun yang lalu pada waktu uang likuiditas begitu gampang, begitu gampang meminjam uang, kiranya Tuhan memberkati jadi orang Kristen semua kaya. Sekarang sudah mulai rusak, mulai miskin, mulai kesulitan. Bagaimana? Penanggung jawab di mana? Khotbah-khotbah yang tidak bertanggung jawab bagaimana? Mereka telah menipu bagi banyak orang. Saudara-saudara, dunia ini penuh dengan penipuan-penipuan. Di dalam dunia perdagangan banyak penipuan. Di dalam gereja pun banyak khotbah yang tidak bertanggung jawab, yang bersifat penipuan. Zaman ini perlu kembali kepada prinsip Alkitab yang disebut berkat. Di dalam konsep wahyu perjanjian lama dan ditangkap oleh orang Yahudi, selalu munculnya dengan kaitkan dengan panjang umur, harta benda banyak, anak-anak banyak, dan mempunyai kelancaran dan kemampuan materi. Tetapi di dalam perjanjian baru bukan demikian. Kata dari Yesus Kristus, satu kalimat yang merombak seluruh konsep itu adalah kata yang bersifat revolusionary. Di dalam kristologi yang saya mengajar, saya selalu memberikan satu hal supaya mereka memikirkan satu fase yang meluaskan pikiran mereka, yaitu what are the revolutionary words of Jesus Christ in His teaching. Apakah yang menjadi perkataan-perkataan yang bersifat revolusi di dalam pikiran Yesus Kristus? Pikiran Yesus bukan hasil pikiran rasio manusia. Pikiran Yesus ada kebenaran yang masuk ke dalam dunia logika untuk memberi kepada kita pengkoreksian terhadap rasio manusia. Ini prinsip yang penting. Jesus' thought is not the result of human thinking. Jesus' thought is a manifestation of truth to correct human reasoning. Pikiran dari Yesus Kristus dan semua perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Yesus Kristus itu bukan hasil dari munculnya rasio manusia, spekulasi memikirkan tentang kebenaran akhirnya mencapai satu derajat yang paling tinggi, lebih tinggi dari Musa, lebih tinggi dari Sokrates. Tidak. Saudara-saudara harus mengatakan semua kalimat ini adalah susah payahnya di dalam pergumulan pribadi saya, sehingga akhirnya saya menemukan hal-hal demikian. Setelah saya membaca beberapa buku liberal, akhirnya saya menghina mereka. Mereka mempunyai akademis yang palsu karena mereka tidak mempunyai kepercayaan seluruh prinsip total dari Alkitab. Yang kau dengar ini semua original, saudara-saudara. Sekali lagi saya mengatakan Jesus thought is not a result of human thinking. Jesus thought is a correction from the truth himself, incarnated to the world, to shine forth the light and to judge over human reasoning. Kalimat yang paling penting tidak mau merubah konsep tentang berkat yang menjadi konsep salah di perjanjian lama, lalu membawa manusia kepada konsep yang baru di perjanjian baru yang bersifat revolusi dari Yesus Kristus adalah yang bisa membunuh tubuhmu tapi tidak bisa membunuh jiwamu. Jangan takut kepada dia. Nah, saudara-saudara, apakah kalau saya percaya kepada Tuhan akhirnya dibunuh? Mungkin. Apa kalau saya menerima Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan akhirnya saya tidak dapat berkat? Mungkin. Mungkin saya mati, mungkin. Ini kemungkinan sudah dikonfirmasikan oleh Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus dengan kalimat-kalimat seperti itu mempersiapkan gerejanya, sehingga setelah Yesus naik ke surga, tidak lama kemudian gereja yang mengalami penganiayaan berkali-kali. 10 kali penganiayaan yang paling besar selama 200 tahun lebih di dalam gereja masa permulaan. Saudara-saudara, yang menganiaya mereka termasuk orang seperti Nero, Vespasian, orang-orang seperti Diocletian, seperti juga raja-raja yang lain, Marcus Aurelius dan sebagainya. Mereka menghina, mengumpat, memfitnah
membuat segala macam alasan sehingga orang Kristen dibunuh secara tidak ada yang bisa melawan. Sehingga ada orang-orang netral seperti Athenagoras, seperti Justin Martyr, orang-orang yang berada di abad permulaan itu. Mereka bukan orang Kristen, mereka orang biasa melihat, loh kok begini, katanya kerajaan Roma mempentingkan keadilan, tapi orang Kristen diperlakukan tidak adil. Katanya di dalam keadaan Romawi 4 hal yang paling penting, salah satu adalah keadilan, righteousness. Tetapi justru diakosun, dikayusuni, istilah yang paling penting dipakai di pengadilan tidak pernah dilakukan kepada Kristen. Maka mereka menulis surat. Athenagoras menulis surat kepada Marcus Aurelius, mengatakan yang kau dengar tentang segala hal yang jelek dari orang Kristen itu tidak benar. Saya menyelidiki sendiri, mereka difitnah. Mereka tidak benar. Mereka tidak seharusnya dianiaya seperti demikian. Mereka seharusnya dihargai sebagai umat manusia, sebagai sesama manusia. Saudara-saudara, mereka mau memberi sesuatu gambaran yang setia kepada aslinya, supaya dipertimbangkan dengan jujur oleh pemimpin-pemimpin yang sebenarnya bagi orang Kristen hanyalah hamba-hamba Allah saja. Kalau pemimpin-pemimpin dia beres, gampang untuk Allah mengganti raja, mengganti presiden, dan mengganti pembesar-pembesar yang lain. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat pada waktu orang Kristen mendapatkan penganiayaan yang luar biasa kejinya, luar biasa ganasnya, mereka tetap memuji Tuhan dan iman mereka tidak tergoncang. Saudara-saudara, iman tidak cukup hanya percaya Allah Maha Kuasa. Allah bisa menyembuhkan, Allah bisa melepaskan, Allah bisa berselesaikan segala sesuatu. Termasuk kalau saya tidak belajar ujian, nanti Allah bisa kasih saya lulus kendeng. Termasuk saya berbuat segala macam dosa, Tuhan ampuni. Saudara-saudara, iman tidak tergantung kepada aspek saya percaya Allah Maha Kuasa, dia bisa melakukan segala sesuatu. Iman harus dikaitkan dengan ketaatan kepada kedaulatan. Jikalau Allah tidak mau menyelamatkan saya di dalam kasus itu, saya tetap beriman kepada dia. Itu iman yang sejati. Saudara-saudara sekalian, dengan keadaan demikianlah kita mengerti seluruh kehendak Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Dari sini Paulus sama sekali tidak lagi menyinggung berkat konsep perjanjian lama. Paulus tidak lagi berada dalam kategori apa artinya berkat seperti orang Yahudi. Di sini Paulus langsung mengatakan berkat. Lalu ditanya berkat apa? Berkat rohani. Berkat rohani itu berkat apa? Berkat yang tidak real, berkat yang tidak konkret, berkat yang tidak praktis. Saudara-saudara, orang dangkal selalu menginterpretasi yang disebut praktis dengan hal-hal yang dia lihat dengan mata yang dangkal penglihatannya. Saudara-saudara, bagi orang reform, yang disebut praktis harus dimengerti sebagai anugerah seluruhnya perjanjian Allah yang bisa kita alami. Itu praktis. Sekali lagi, gereja reform, teologi reform dengan gereja yang lain berbeda, karena kita tidak melihat praktis itu apa. Kalau saya khotbah tentang kedaulatan Allah, pilihan Allah, engkau rasa itu tak praktis. Praktis itu apa? Yaitu bagaimana berpacar. Itu praktis. Bagaimana kita cari uang, itu praktis. Jadi khotbah-khotbah mimbar semua sudah diracuni oleh praktis-praktis yang dangkal. Coba dengar khotbah di mana-mana, apa yang dikhotbahkan mereka. Saya berkata bersaudara-saudara, biasa mendengarkan doktrin yang baik dan ajaran yang betul-betul ketat. Engkau dengar khotbah mengatakan itu semua hanya seperti membuat rumah di atas pasir saja. Yang disebut praktis, ya itu yang bisa dipakai sehari-hari. Itu praktis. Orang reform mengerti yang disebut praktis, yaitu semua janji Tuhan yang bisa boleh alami secara mendalam di dalam pimpinan Roh Kudus, itu praktis. Predestinasi praktis, karena terjadi pada saya. Penghajaran Tuhan melalui ujian dan kesulitan praktis, karena itu saya bisa mengalami, itu praktis. Segala janji Tuhan, segala firman Tuhan yang bisa dipraktekkan, yang bisa dialami di dalam pimpinan Roh Kudus, itu praktis. Itu sebab saya tidak pernah akan goncang kalau orang mengatakan, aduh gereja reform khotbahnya dalam-dalam, tak praktis. Saya mengetahui istilah praktis, mereka ngerti salah. Jadi menggoncangkan kita tak perlu. Karena kita mempersiapkan anak-anak Tuhan secara sedalam mungkin, seketat mungkin, dengan beton-beton yang ditanamkan di hati nurani engkau, sehingga di dalam keadaan kesulitan bagaimanapun
engkau tidak goncang, engkau tetap beriman kepada Tuhan. Paulus di sini sebut berkat rohani. Bukan hanya berkat jasmania. Berkat jasmania itu terlalu dangkal. Saudara-saudara, sebelum kaya suami istri baik-baik, setelah kaya terus pikir mau cari gundik, itu berkat enggak? Itu berkat enggak? Nah tentu kalau kaya itu berkat loh. Mungkin kekayaanmu dari bohong, kekayaanmu daripada tamak, kekayaanmu daripada licik, daripada segala tipu muslihat, itu bukan berkat, itu menjadi pukat, bukan berkat. Pukat yang mengikat kamu. Sebelum engkau kaya, engkau lebih sederhana, hidup lebih suci. Setelah kaya, engkau menjadi orang yang karu-karuan sulitnya. Saudara suka kaya ya? Kalau kekayaan dari Tuhan, terima saja. Tak usah sungkan. Kalau dari Tuhan, kalau dari hantu, hati-hati, saudara-saudara. Dan akhirnya berkata kepada kita, ada orang yang karena ingin kaya, akhirnya masuk ke dalam kesulitan luar biasa, menusuk diri dan habis-habis. 10 hari yang lalu ada seorang datang, Pak Tong, saya mau cari kamu. Saya bilang, ya saya janji satu tempat lebih dekat atau di tengah-tengah, atau di satu tempat kita bertemu, karena jauh sekali. Enggak, saya mau pergi ke tempatmu. Saya bilang, sudah lama engkau tidak ke warung buncit. Hari itu saya ada di sini, kalau mau datang. Oke, saya datang, dia datang. Karena beberapa tahun yang lalu saya ambil keputusan mesti dagang ini. Sekarang waktu saya tersita, habis hati saya penuh dengan kesulitan. Tapi saya bilang, kaya nak? Kaya. Kaya uang sama kaya pusing. Kaya uang sama kaya utang. Segalanya kaya. Dah tentu itu berkat. Kadang-kadang yang disebut berkat, dah tentu berkat. Kadang-kadang disebut rugi, dah tentu rugi. Kadang-kadang disebut bahagia. Kadang-kadang dianggap bahagia, bahaya. Jadi dah tentu, semua bilang dah tentu. 1, 2, 3. Nggak ngomong lebih dah tentu loh nanti. Sudah dah tentu, betul, dunia ini dah tentu. Saudara-saudara, mendadak datang, mendadak hilang. Itu namanya mimpi semua. 1, 2, 3. Mendadak datang, mendadak hilang, namanya mimpi. Hidup ini mimpi semua. 1, 2, 3. Hidup ini mimpi. Oh, di dalam 2 minggu ini sudah banyak orang rambutnya putih tambah banyak. Dolar naik, rambut putih ikut naik. Banyak. Jangan-jangan banyak yang tidak ada pengertian firman Tuhan, terus mulai gila, mulai bunuh diri, mulai cari dukun, cari kuamia, karena imannya goncang. Gimana ini? Paulus berkata, berkat rohani. Di mana? Di dalam Kristus. Dari mana? Dari surga. Kapan? Sudah diberikan. Nah di sini ada 4 hal. Di mana? Di dalam Kristus. Dari mana? Dari surga. Kapan? Sudah diberikan. Kepada siapa? Mereka yang sudah mengalami anugerah keselamatan Tuhan. Saudara-saudara, kita membaca lagi ayat ketiga, lebih jelas lagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Semua 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi sifatnya berkat ini apa? Berkat yang di dalam Kristus, berkat yang bersifat rohani, berkat yang di dalam surga, berkat yang sudah diberikan. Nah saudara-saudara, istilah sudah ini penting sekali, karena ini berarti satu fakta yang sudah lewat. Saudara-saudara, segala sesuatu yang belum datang belum pasti. Segala sesuatu yang sudah lewat sudah pasti. Nah ini merupakan satu pengenalan, yang pengetahuan yang begitu umum, yang begitu biasa. Tapi justru kita terjerat di dalam hal kita tidak mau mengakui akan hal-hal yang paling biasa. Sekali lagi, hal yang sudah itu pasti, yang belum pasti. Itu sebab kita harus melihat yang sudah itu apa, lalu di situ menggali, di situ menikmati. Saudara tahu tidak, di dalam bahasa Greka ada sesuatu hal yang begitu heran. Waktu mengatakan ini akan terjadi berarti belum kan? Tapi karena itu janji Tuhan, selalu dia pakai grammarnya adalah sudah terjadi.
Jadi Tuhan itu yang melampaui waktu. Dia waktu berjanji selalu memberikan kepastian seperti hal itu sudah terjadi. Nah, ini sesuatu cara grammar, cara tata bahasa yang sangat ajaib sekali. Seolah-olah itu sudah terjadi, tidak bisa dirubah lagi. Sudah terjadi dan sudah dicatat. Sudah terjadi dan itu sudah pasti. Dan itu sebenarnya belum terjadi pun Tuhan Allah memberikan perjanjian dengan kalimat yang memakai past tense. Inilah cara Allah berjanji. Dan di sini bukan janji belum datang. Di sini mengatakan telah, sudah pernah. Di dalam terjemahan lain, Allah pernah sudah mengkaruniakan kepada kita segala berkat rohani dari surga. Saudara-saudara, itu berarti orang Kristen bukan menanti-nanti lagi. Orang Kristen bukan berdoa-doa lagi. Orang Kristen menoleh ke belakang, melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Itu penting, saudara-saudara. Kadang-kadang kita mencari sesuatu seperti kita ada. Padahal di rumah sudah ada yang lebih baik loh. Anak saya mengatakan saya mau beli foto to style. Waktu itu umur 14. Saya bilang, you mau beli berapa? 120.000. Potong uang sakumu. Mau gak? Kalau enggak, dia akan sembarangan pakai. Karena kalau rusak, lost nothing. Tapi kalau pakai uang saku dia, kalau rusak, sakunya rusak juga kan. Dan dia, wah ini dari uang saku yang dipotong, dia pakai baik-baik. Saudara-saudara, demikian juga kalau anak sekolah, suruh dia kerja dulu, suruh dia sambil kerja sambil sekolah, jadi dia tahu sekolahnya susah. Kalau dikasih semua uang sekolah, dia bilang saya sekolah untuk papa kok. Sama kali berbeda. Nah saudara, mau beli? Boleh. Sekarang saya pinjamkan, lalu potong. Setiap kali uang itu potong uang saku, dia sadar, ini bayar loh, ini uangku dan sendiri loh, ini tak boleh main-main loh. Nah potong. Saudara, dia suka apa? Suka foto yang paling gampang. Sudah ada ini, ada itu gampang. Ini wah paling lengkap, langsung jadi. Wah tuh itu paling mutakhir. Bukan paling mutakhir. Saya bilang saya kasih yang ini. Ini bagus, tapi you mesti ukur sendiri. Cahaya berapa, apertur berapa. Ya. Bapak itu kuno, Papa punya orang kuno. Papa orang kuno pakai orang kuno punya. Bahasa saya modern, coret. Semua foto yang paling gampang, jadinya semua sama. Semua foto sama. Siapa yang bikin juga sama. Karena no art, only science. Science is not art, art is not science. Art cannot be repeated, science can be repeated. Art must be planned with intelligence. Saudara, seni memerlukan semacam pengertian yang tinggi untuk mengukur, lalu mendesain, lalu menjadi sesuatu yang tidak terulang. Waktu Chopin patah hati, dia membuat satu lagu. Lagu itu tak mungkin kembali lagi kalau hari itu dia tidak tulis. Karena itu bukan penemuan sains. Itu satu ciptaan art. Sesuatu perasaan jiwa karena kesusahan akibatnya mengkawinkan seluruh jiwa dan talenta musik dan pengalaman dan segala perasaan yang paling dalam menjadi satu melodi yang tidak mungkin digugurkan. Saudara-saudara, hidup kita juga begini. Kalau kita hidup ikut kebaktian, nyanyi-nyanyi, doa pulang, kalau ada lagi, itu menjadi hidup mesin. Tapi kita membentuk kita hidup dengan berseni, seni bersekutu dengan Tuhan, seni pengertian firman Tuhan secara pribadi. Sesudah itu kita terapkan dalam hidup sungguh-sungguh taat kepada Dia. Saudara-saudara, lambat laun dia bosan kameranya itu, kok gini-gini ya, ini nothing to do. Saya bilang sekarang yang Papa punya coba. Dia bawa ke Taiwan. Coba. Wah Pak, ini jadi jelek, terlalu terang. Iya karena engkau terlalu besar aperturnya. Coba dikecilkan. Coba dia belajar. Kalau mata terbit begini, kalau di atas begini, kalau sudah di Amerika salju ini berapa. Mulai mikir. Akhirnya dia foto kembali, kirim kepada saya. Satu persatu awan di atas gunung, bagus luar biasa. Karena apa? Dia baru tahu sudah diberi, nggak mau yang jelek. Nah itulah saudara-saudara. Ini orang Kristen juga sama. Sudah diberi anugerah rohani, nah mau yang dunia punya. Jadi saudara selalu bosan kepada yang sudah ada.
tetapi mencari yang lebih jelek. Ada orang sudah ada nyonya bagus-bagus, nah mau yang jelek. Sudah ada, sudah diberi, tapi tidak diindahkan. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan sudah dikasih berkat di dalam Tuhan, sudah dikasih di dalam Kristus, tidak dimati, tidak menghargai. Itu sebab gereja ini ada gereja yang membongkar gudang. Saudara-saudara, waktu saya mendirikan JOS, langsung kritikan datang. Stephen Tong, tahu enggak? Ini abad 20. Kok balik nyanyi abad 18, abad 19. Abad 20 kan banyak musik yang kenapa musik? Oh, haleluya. Oh, kenapa kembali ke abad ke-18? Saudara-saudara, di dalam gudang kita mempunyai banyak harta benda yang luar biasa, tapi kita cari puntung rokok di pinggir jalan. Tapi rokok ini baunya masih abad 20. Ini masih bagus. Kita begitu banyak hal ditipu oleh yang disebut modern. Saudara-saudara, wah kita mau rumah yang baru. Rumah yang lama itu kayunya jati asli, rayap mati di dalam. Mau rumah yang baru, waktu rayap selalu bertumbuh di situ. Tidak tentu yang lama itu tidak baik, tidak tentu yang baru baik. Saudara, banyak orang bosan nyonya yang tua, suka nyonya yang muda. Yang tua itu cinta sama kamu karena kamu masih betul-betul murni, dan dia juga murni memberikan. Yang kedua ini mau apa? Maunya duitmu tok. Saudara-saudara, nyonya yang tua kisut-kisut tetap cantik. Semua bilang 1, 2, 3. Oh, yang baru, yang muda, yang bagus, yang cantik. Nah tentu, saudara-saudara, sudah dikasih. Kalau orang tidak puas dengan apa yang sudah Tuhan kasih, yang betul-betul bermurni, yang paling pertama, yang paling baik, engkau cari terus, engkau hanya membuang waktu, membuang kesempatan, dan menghancurkan diri saja. Saudara-saudara, Paulus mengatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah. Mengapakah orang liberal disebut akademis? Karena mereka pintar mencari istilah-istilah yang baru. Tapi mereka sebenarnya adalah orang-orang yang tidak mengerti apa yang telah diberi, apa yang telah dianggap bosan. Alkitab mengatakan di dalam surat Paulus kepada orang Timotius, pada akhir zaman manusia telinganya sudah gatal. Mereka bosan dengan doktrin-doktrin ajaran yang lama. Maka mereka mencari akan guru-guru yang palsu untuk memberikan pengajaran yang enak didengar. Sudah diberi berkat rohani, sudah ada, sudah diberi. Mengapa kita tidak menggali? Saudara-saudara, kadang-kadang saya menjadi ironis melihat kalau lulusan sekolah teologi sekarang itu, kalau berkhotbah kelihatan muluk-muluk, tidak ngerti apa-apa. Jikalau dia tidak kembali kepada ajaran yang benar. Waktu saya membaca lagi buku dari Augustino, dari Calvin, buku dari para Chrysostom, saya berbaca lagi buku dari para Irenaeus dan sebagainya, tulisan-tulisan yang 1500 tahun yang lalu, jauh lebih bermutu daripada dosen-dosen modern sekarang. Sudah diberi. Saya tidak berarti kita tidak boleh maju ke depan. Ada hal yang perlu maju, itu teknologi. Ada hal yang tidak boleh maju, itu makna hidup. Saudara-saudara, makna hidup sudah dimengerti zaman Sokrates lebih dari orang sekarang. Makna hidup dimengerti lebih di dalam Paulus daripada orang modern sekarang. Pengertian kristologi ada dalam kitab suci yang diwahyukan oleh Tuhan, sudah diwahyukan lebih daripada yang bikin-bikinan sekarang. Kita harus kembali. Sudah diberikan. Karena kita sudah diberikan berkat rohani dalam surga. Yang di surga sudah turun. Tapi dia anggap biasa. Kita anggap ini tidak penting. Ini apa sih? Ini tidak penting. Padahal yang kita miliki itu begitu berharga, begitu murni, begitu kaya adanya. Saudara-saudara, satu buku mengatakan gereja baru sadar berapa kaya adalah kebenaran yang ada di gereja, di dalam gereja pada waktu mengalami penganiayaan dan tantangan. Produk kekristenan itu sudah mendapatkan kekayaan dari Tuhan tapi tidak sadar. Mereka berjalan, mereka menuju kepada perjuangan setiap hari di dalam zaman yang baru. Tantangan datang, penganiayaan datang. Lalu mereka mengatakan, loh, kenapa saya terus mempertahankan ini? Apakah untuk
hidup saya harus mempertahankan ini. Mengapa saya harus dianiaya hanya karena saya Kristen? Oke, buang saja kekristenan. Sebagian orang membuang kekristenan, sebagian orang menggali. Waktu mereka menggali baru menemukan berapa kaya adanya kebenaran yang berada di dalamnya. Saudara-saudara sekalian, jikalau gereja kita jadi, saya langsung pakai uang yang banyak untuk bikin perpustakaan. Paling sedikit 10.000 buku yang penting untuk gereja, bukan hanya untuk teologi. Kalau semua buku hanya di sekolah teologi saja, itu hanya dimonopoli oleh berapa puluh orang. Gereja harus mempunyai ruangan baca yang besar, mempunyai perpustakaan yang baik, mempunyai buku yang penting, sehingga orang Kristen kapan saja mau cari judul apa, mau mengerti makna apa, masuk ke situ menyelidiki, karena sudah diberi. Di dalam sejarah, di dalam kekristenan, di dalam sepanjang abad-abad, sudah begitu banyak anugerah yang diberi. Lalu kita akan sutir dengan baik-baik yang mana yang benar, yang mana tidak benar. Lalu perpustakaan gereja dimiliki oleh semua. Bukan saja demikian, saudara harus belajar apa yang sudah kau dengar, apa yang sudah kau miliki di dalam hatimu. Berdoa supaya Tuhan ingatkan kembali. Kita sudah diberikan anugerah, sudah diberikan berkat di dalam surga. Sekarang turun ke dunia. Berkat dari mana? Dari surga. Berkat di mana? Di dalam Kristus. Kenapa di dalam Kristus? Memang di hadapan Tuhan Allah hanya dua eksistensi. Eksistensi satu di dalam Adam, eksistensi kedua di dalam Kristus. Orang Kristen adalah orang dipindahkan dari yang disebut di dalam Adam, imigrasi ke dalam yang disebut di dalam Kristus. Saudara-saudara, apa penginjilan? Penginjilan adalah membawa orang keluar daripada wilayah di dalam Adam menjadi wilayah di dalam Kristus. Itu penginjilan. Apakah peranakan pula? Orang berada di dalam hidup lama sekarang dipindahkan keluar dari kematian, masuk ke dalam hidup baru. Itulah yang disebut kelahiran baru. Saudara-saudara sekalian, en Kristus, di dalam Kristus. Di dalam Kristus di sini tidak berarti wilayah menjadi kondisi. Sekali lagi, di sini tidak berarti the category in Christ become a condition. Kalau engkau lari ke dalam Kristus, engkau dipilih. Kalau engkau tidak lari ke dalam Kristus, yang tidak dipilih. Itu ajaran Bartianisme. Itu bukan ajaran dari reform. Ajaran reform adalah di dalam Kristus kita yang ditebus, kita yang dipilih. Jadi melalui Kristus dan jasanya mati dan bagi-bagi kita, kita satu persatu secara pribadi dipilih oleh Tuhan untuk mengalami segala anugerah yang sudah ditetapkan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, inilah ayat yang ketiga. Sekarang kita membaca ayat yang keempat. Semua buka suara membaca. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Semua membuka suara, baca dengan keras. 1, 2, 3, ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara-saudara, inilah salah satu ayat yang paling penting di dalam doktrin reform mengenai keselamatan. Nah, inilah salah satu ayat yang paling sulit dimengerti secara pikiran manusia yang tidak ditebus. Inilah salah satu ayat yang paling menjadi satu permusuhan dari orang yang tidak setuju teologi reform. Tapi ini tercatat di kitab suci. Mau tidak mau saudara harus taat. Ini firman Tuhan. Apa itu reform? Percaya doktrin pilihan. Itu tidak masuk akal. Silakan engkau mengkritik, tidak masuk akal. Saya hanya mengatakan akalmu tidak masuk ini, bukan ini tidak masuk akal. Enak aja. Semua yang tidak masuk akal saya tidak percaya. Silakan tidak percaya. Tidak masuk akal tidak berarti akalmu mewakili segala sesuatu. Tidak masuk akal apa? Tidak masuk akalku. Akalmu akal apa? Akalmu mungkin akal yang sudah kolot. Akalmu adalah akal yang sudah rusak. Mengapa firman Tuhan harus masuk akalmu? Saudara, barang siapa yang mengkritik yang tidak sesuai dengan pikiran dia agar tidak masuk akal, mereka telah tidak sadar memutlakkan akal pribadi mewakili akal umat manusia. Kedua, mereka telah memutlakkan akal umat manusia sebagai Allah. Lalu yang tidak sesuai dengan akal itu mereka menolak semua. Inilah penyakit daripada modernisme yang sekarang sedang dibuang oleh postmodernisme. Saudara-saudara, postmodernisme mau menanya, berapa besar sih akal manusia? Postmodernisme akan menanya, betulkah akal itu mutlak adanya?
Sebenarnya saudara-saudara, zaman daripada Immanuel Kant sudah terjadi kepengkritikan semacam demikian. Sebelum Kant ada 3 orang yang besar di dalam rasionalisme. Yang di Amsterdam namanya adalah Benedict Spinoza. Dan yang ada di Prancis adalah René Descartes. Dan yang di Jerman adalah Leibniz. 3 orang tokoh rasionalisme ini menganggap rasio itu mutlak, rasio itu paling tinggi, rasio itu terpuncak, dan rasio bisa menghakimi segala sesuatu. Tetapi Kant mau menanya, sampai di mana puncaknya? Adakah lebih puncak lagi? Akhirnya Kant menemukan bahwa perlu pengkritikan terhadap rasio. Saudara-saudara sekalian, ayat ini adalah ayat yang menyatakan sesuatu yang tidak gampang diterima oleh rasio manusia. Biarpun kita orang terpelajar, orang yang sekolah tinggi sekali, orang mempunyai S3 dan graduate study dan postgraduate study, ini katakan kepada kita, sebelum dunia diciptakan, kita sudah dipilih. Waktu itu di mana kita? Sebelum dunia diciptakan ada Paulus enggak? Enggak ada kan? Sebelum dunia diciptakan ada Arsip Mulia enggak? Dunia belum diciptakan kok ada dia? Tidak ada dong. Tapi di hadapan Tuhan Allah yang tidak terkurung oleh waktu, di dalam Allah yang tidak ada batasan waktu, Dia telah mengetahui segala sesuatu. Karena segala sesuatu bukan sesuatu objek pengetahuan. Segala sesuatu adalah hasil daripada sesuatu subjek planning daripada Tuhan Allah. Sehingga di dalam dirinya Allah, Dia mau menciptakan berapa banyak orang, Dia mau menghidupkan berapa banyak orang, Dia akan memberikan keselamatan kepada siapa. Semua di dalam planningnya yang bersifat subjektivitas itu tidak terpengaruh dengan perjalanan sejarah, tidak terpengaruh dengan batasan waktu. Waktu pun dicipta oleh Dia. Di sini katakan, sebelum dunia diciptakan Dia sudah memilih kita. Nah saudara-saudara, doktrin pilihan menjadi kesulitan yang besar. Mungkin minggu depan kita akan memaparkan kesulitan-kesulitan mengapa orang sulit menerima dan tidak menerima doktrin pilihan. Tapi karena ini ajaran Alkitab, maka kita yang tidak takluk kepada rasionalisme, kita tetap harus mempergunakan rasio yang diciptakan Tuhan untuk menjadi orang Kristen rasional. We must not be rationalist, but we must be rational. Kita sambil memakai rasio, sambil percaya rasio terbatas, kita sambil mempergunakan rasio yang diciptakan Tuhan, kita sambil percaya rasio itu bukan Tuhan, kita sambil memakaikan rasio, sambil menaklukkan rasio ke bawah kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Ini poin yang agak dalam sedikit. Saya harap minggu depan bisa memberikan beberapa gambaran yang penting tentang hal ini. Di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Lalu kalimat yang sesudahnya ini penting sekali. Coba semua baca. Kalau saya baca salah, langsung koreksi ya. Saya mau tahu sampai di mana kewaspadaan saudara. Semua dengar ayat keempat. Sebab di dalam diri kita ada sesuatu kebaikan, maka melalui kebaikan itu kita dipilih. Betul enggak? Kita dipilih di dalam diri kita atau di dalam Dia? Nah sebabnya apa? Sebab apa kita dipilih? Sebab kita cukup syarat. Kita dipilih di dalam siapa? Semua lagi, 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia. Siapa itu Dia? Bukan Allah. Siapa Dia? Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal itu. Semua. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, atau Allah telah memilih kita sesudah kita bertobat. Yang mana yang benar? Allah memilih kita sesudah kita bertobat. Nah, lu bertobat lo, tak pilih jadi anakku. Atau memilih kita sebelum kita bertobat. Bukan sebelum bertobat, sebelum lahir. Bukan sebelum lahir, sebelum mamamu lahir. Bukan sebelum mamamu lahir, sebelum engkongmu. Apalagi nenekmu, moyangmu. Sebelum Adam dicipta. Sebelum apa? Wah, Paulus tulis salah kali. Dia lagi ngantuk-ngantuk tulis salah di sini. Ini wahyu Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia diciptakan.
sehingga kita pelan-pelan jadi kudus, atau karena kita cukup suci dan tidak bercacat salah di hadapannya. Nah, di sini ada dua macam pikiran yang bertentangan interpretasi terhadap ayat ini. Pertama, orang mengatakan justru karena saya baik, karena saya mau percaya, maka Tuhan memilih saya. Pikiran yang kedua, justru karena tidak baik, maka Tuhan memilih untuk menebus saya supaya menjadi baik. Yang mana yang benar? Hah? Yang mana yang benar? Yang kedua. Oh, banyak orang tidak jelas loh. Saudara kalau sudah dengar tetap tidak jelas, mungkin tidak dipilih loh. Coba dengar sekali lagi. Saya dipilih karena saya mau percaya, saya mau jadi baik, dan saya sudah cukup sebagian baik, akhirnya saya dipilih. Atau saya dipilih sebab saya memang najis, perlu dirubah. Dia pilih saya untuk merubah saya sehingga saya boleh menjadi suci. Yang mana yang benar? Yang kedua yang benar. Ini yang artinya di sini. Dipilih supaya jadi suci, bukan karena sudah suci. Semua 1, 2, 3. Dipilih supaya jadi suci, bukan dipilih karena sudah suci. Nah, waktu saya masih muda, saya pikir kita mesti hidup suci, sudah suci, baru Roh Kudus mau masuk. Karena Roh Kudus Roh suci, tidak mau tinggal di tempat kotor. Jadi dia lihat, aduh masih judi, tidak mau pergi. Dia balik lagi, masih sedikit suka keker, tidak mau. Jadi Roh Kudus tunggu orang yang suci sekali. Nah, sudah bersih, baru datang. Waktu itu saya melihat itu sarang atau sangkar daripada doro, darah ya. Burung dara ya. Dara itu kalau lihat kotor sekali, dia tidak mau masuk. Yang bersih dia mau masuk. Jadi sepikir Roh Kudus seperti burung dara kan. Kalau kita suci dia datang, kalau kita kotor dia tidak mau datang. Maka engkau menginjil orang, ayo percaya Tuhan. Oh tidak bisa, saya tidak berani percaya Tuhan, masih kotor kok. Besok kalau bersih saya nanti datang kepada Tuhan. Kalau saya sudah baik, saya Kristen. Kalau saya suci, saya dibaptiskan. Tanya dia, kapan lu suci? Kapan suci? Bilang sama dia, waktu engkau sakit lebih baik daripada sehat. Waktu engkau mati lebih baik dari sakit. Semua 1, 2, 3. Waktu sakit lebih baik dari sehat. Orang yang pintar berjudi kalau sakit kan cuma sedikit judinya, ya no? Ya. Orang kalau sudah mati kan berhenti dosa toh. Jadi kapan kita bisa baik? Kapan kita bisa suci? Tidak mungkin. Maka Alkitab tidak mengatakan Roh Kudus masuk pada seseorang karena orang itu sudah membersihkan diri. Tidak ada. Tidak ada ajaran itu. Alkitab tidak mengajarkan Allah memilih orang karena orang itu sudah kudus. Tidak ada. Paling-paling ada pikiran seperti ini. Tuhan itu kan maha tahu dong. Jadi Tuhan tahu bakal orang ini menerima saya. Dia tahu pada tanggal itu, hari itu, dengar khotbah itu dia mau bertobat. Jadi Tuhan ketahuan. Tuhan mengetahui lebih dulu saya mau percaya kepada dia. Karena saya tahu besok-besok mereka akan menerima Tuhan. Saudara-saudara, jadi saya mau terima Tuhan menjadi sebab Tuhan mengetahui, karena dia maha tahu. Karena saya mau menerima Tuhan, maka Tuhan berani memilih aku. Ajaran itu benar? Benar? Jawab. Ajaran itu benar dan benar. You juga mungkin jawab benar atau tidak benar. Jawabanmu juga mungkin tidak benar. Ajaran itu benar tak? Tidak benar. Karena apa? Kalau demikian, saya mau memilih Tuhan menjadi sebab Allah berani memilih saya. Ngerti? Kalau berdasarkan ajaran itu, maka Allah menjadi akibat daripada pengaruh saya. Saya memilih Tuhan. Allah bilang, oh gitu ya, lu mau pilih gua ya? Gua tahu. Kalau gua tahu, gua pilih lu dah. Kalau begini, kalau saya tidak memilih Tuhan, Tuhan tidak berani pilih saya. Nah, atau dia tidak bisa pilih saya. Dengan demikian ajaran itu menjadikan Allah mempunyai kebebasan yang terkurung oleh kebebasan manusia. Ajaran semacam itu bukan ajaran reform. Ajaran reform adalah Allah mengatakan, aku menganugerai siapa? Aku menganugerai siapa? Aku memberi kasihan kepada siapa? Maka siapa yang aku memberi kasihan? Lalu aku memilih dia karena dia tidak ada kelayakan dipilih. Kita tidak layak dipilih. Kita tidak ada kualifikasi. Kita tidak cukup syarat. Kita tidak ada kebaikan. Tetapi kenapa kita dipilih? Karena Allah mau menyatakan anugerah kepada kita dengan kedaulatan dia sebagai Allah. Maka dia mengetahui kita bakal melawan dia. Dia mengetahui
kita bahkan berbuat banyak dosa. Dia mengetahui kita hidup dalam kenajisan. Anugerah dia yang begitu besar, itu disebut oleh seorang teolog the triumph of grace of God. Itu mendahului akan reaksi kita. Nah saudara-saudara, inilah menjadi dasar mengapa membaptiskan anak-anak. The grace of God is prior to human response. Jangan kira kalau saya sudah respons baru anugerah Tuhan kepada aku. Justru anugerah Tuhan mendahului respons saya. Augustinus mengatakan, aku berdoa maka Tuhan memberikan anugerahku. Benarkah? Oh Tuhan, aku telah mengatakan kalimat salah. Kalau aku berdoa baru diberi anugerah, berarti Allahku itu Allah yang negatif. Allahku Allah yang pasif. Kalau aku tidak berdoa, dia tidak bekerja. Kalau demikian, oh Tuhan berkati, baru dia berkat. Aku kalau tidak berdoa, dia unemployed. Aku kalau tidak berdoa, dia ingin Allah begitu. Oh Tuhan berkat kepada aku, lalu dia memberi berkat. Kalau demikian berkat Tuhan diberikan kepada saya karena saya dorong dia. Siapa saya? Dia lalu tanya, jikalau Tuhan tidak memberkati saya, tidak menganugerai saya dulu, mungkinkah saya berdoa? Nah kalau doa saya bisa benar itu dipimpin Tuhan enggak? Kalau saya bisa menyebut dia Tuhan, itu akibat Roh Kudus menggerakkan enggak? Kalau demikian, dia menganugerai saya dulu sehingga saya bisa berdoa dengan baik, atau saya berdoa dengan baik baru dia bisa menganugerai saya. Di dalam puter kesimpulan Augustinus, oh Tuhan, jikalau engkau tidak mengkaruniakan pikiran yang benar, bagaimana saya bisa datang kepadamu? Jikalau kamu tidak memutarkan langkahku, bagaimana saya bisa menghadapmu? Jikalau kamu tidak memberikan sesuatu anugerah, bagaimana saya bisa mengingat kamu? Jikalau kamu tidak menolong saya berdoa, bagaimana saya bisa berseru kepadamu? Jikalau tidak beriman, memberikan iman kepadaku, bagaimana saya bisa minta kepadamu? Oh Tuhan, bukanlah aku berdoa sehingga aku mendapat anugerah, melainkan sebaliknya karena anugerah-Mu yang berada di dalam diriku sehingga aku bisa berdoa kepadamu. Kalau demikian, sola gratia, segala sesuatu ada anugerah Tuhan, dan anugerah Tuhan mendahului segala sesuatu kebaikan kita. Kalau boleh dikatakan itu merupakan respons yang benar, saudara-saudara. Seluruh konsep ini terbentuk berdasarkan ayat-ayat seperti ini, dan ini salah satu ayat yang paling penting dalam seluruh kitab suci mengenai anugerah Tuhan mendahului segala respons. Sebelum saya bisa memanggil Tuhan, Tuhan sudah mati bagiku. Sebelum saya dilahir, Yesus sudah dipaku di atas kayu salib. Sebelum aku mendengar Injil, Injil sudah digenapi. Sebelum aku bereaksi, Tuhan saya mau percaya, sudah ada sesuatu yang boleh saya percaya. Sebelum aku dilahirkan, sebelum dunia diciptakan, aku sudah dipilih. Pengertian ini menjadi sesuatu dominan daripada anugerah, kedaulatan, kuasa Tuhan untuk memilih. Kita membaca lagi ayat keempat. Sebab di dalam Dia Allah, semua 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Pemilihan mempunyai satu akibat, yaitu supaya kita kudus. Semua katakan, supaya kita kudus. Barang siapa yang mengerti pilihan separuh-paruh, lalu mengatakan, nah aku kaum pilihan, karena saya dipilih, saya bisa diselamatkan, saya boleh hidup sembarangan. Itu membuktikan dia belum pernah mengerti apa artinya pilihan. Karena di sini doktrin pilihan disambung dengan akibatnya, disambung dengan satu penggarapan Tuhan. Dipilih bukan karena engkau suci, dipilih supaya engkau suci. Saudara-saudara, dipilih supaya engkau berbagian dalam kesucian Allah, dipilih supaya engkau hidupnya menjadi beres. Kalau demikian, di dalam tengah-tengah dipilih dan menjadi suci, ini apa? In between predestination and accomplishment in holiness. Apa ini? Itu adalah ujian, pukulan, cambukan, hajaran, dan segala disiplin dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, Allah memilih kita bukan untuk menjadikan kita sombong, saya kaum pilihan. Allah memilih kita untuk dicambuk, dipilih untuk dilatih. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, ada profesor-profesor yang begitu ketat. Profesor dari Yahya Ling, waktu dia menerima Yahya Ling sebagai muridnya,
tahun itu yang daftar 128 dari 23 negara. Naik kapal terbang ke Yale University, mau dididik untuk menjadi konduktor. Akhirnya dia mengatakan tidak. Seluruh orang yang datang dari 20 negara diusir pulang. Cuma 3 yang diterima. Hanya 3 terima. Dan tahun itu yang 3 yang diterima yang paling baik Yahya Ling. Saudara-saudara. Lalu Yale University mengatakan, saya mengundang engkau sebagai profesor. Engkau cuma mau menerima 3 murid. Dari ongkos daripada 3 orang ini, mana bisa menutup gaji untuk kamu. Maka mereka menganggap ini terlalu rugi, mau mengeluarkan dia. Dan waktu kabar itu didengar oleh seluruh Amerika, Symphony Orchestra semua banyak tulis surat kepada Yale University mengatakan jangan unemployed Profesor Mueller, karena ini dosen yang terbaik di dalam mendidik konduktor. Saudara-saudara sekalian, sudah perhatikan, orang yang seperti ketat seperti ini dia pilih. Lalu yang sudah dipilih bagaimana? Nah, semua diusir pulang. Saya 3 yang dipilih. Sekarang saya boleh sembarang karena saya top, ngetop. 3 yang paling top sudah mengetop, yang lain pulang, saya dipilih. Lalu di situ, wah, saya sama Mueller, profesor yang terkenal, saya main-main. Tidak, dipilih untuk apa? Diketatin lagi 4 tahun. Didisiplin lagi dengan susah payah sekali. Nah, saya sendiri pernah mendengar bagaimana dia mengajar. Waktu seorang mengkondak begitu luar biasa bagusnya, saya kagum luar biasa. Setelah kondak, stop. Profesor mengatakan, apa itu? Dimarah-marahin. Saudara-saudara, Profesor Mueller begitu kuat, begitu ketat. Waktu saya sampai kasihan loh. Kalau orang ini kalau di Indonesia sudah luar biasa, dijunjung tinggi, hebat. Saudara-saudara, di kampungnya banyak raja, tapi raja kampung, begitu ya. Saudara, kalau hebat, jangan sombong. Di Taiwan banyak anak yang musik yang hebat sampai di Vienna amblas. Karena apa? Baru tahu orang yang dianggap jenius di Taiwan sampai di situ tidak ada apa-apanya. Terlalu banyak yang ketat. Sudah dipilih masih marah-marah begini. Who are you that you think you are able enough and qualified enough to stand before others who tell people what to do? Siapa kamu? Wah, saya terkesan dengan kalimat teguran itu. Siapa kamu yang menganggap dirimu sanggup berdiri di hadapan orang lain untuk mengajar orang lain? Dan kalimat profesor itu selalu menegur saya. Stephen Dong, siapa kamu? Kamu kira kamu sanggup berdiri untuk memberitahu kepada ribuan orang mesti begini, mesti begitu? Saya orang berdosa, kamu orang berdosa. Dan kalimat itu saya terapkan di dalam pendidikan teologi. Saya mau bicara kepada pendeta-pendeta, siapa kita? Kepada murid-murid saya, siapa kita? Kepada orang Kristen semua, siapa kita? Kita memberitahu kepada orang dunia Yesus paling baik. Kita menjadi orang Kristen. Engkau juga harus menjadi Kristen. Dengan hak apa kita mengatakan kalimat itu? Saudara-saudara, kembali kepada ayat ini. Kita dipilih supaya menjadi suci. Kita dipilih supaya menjadi suci, berarti waktu tidak dipilih kita belum suci. Dan saya mau tanya, di antara poin dipilih sama poin menjadi suci, ini apa? Ini apa di tengah jalan ini? Apa prosesnya? Apa disiplinnya? Apa pengajarannya? Nah, apa kewajiban kita saat kepada Tuhan? Kiranya Tuhan memberikan berkat kepada kita. Kita lagi digarap oleh Tuhan. Baik yang menjadi pendeta, menjadi pemimpin, menjadi majelis, menjadi pekerja, menjadi awam. Kita semua sedang digarap oleh Tuhan supaya menjadi suci. Di tengah-tengah perjalanan ini, biar kita belajar taat kepada Tuhan dan senantiasa mengkoreksi diri, bukan sombong karena doktrin pilihan itu. Minggu depan kita akan meneruskan penjelasan doktrin pilihan. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ketidaklayakan, kenajisan, dosa dan kemurtadan kita tidak dihitung oleh Tuhan. Dia mengetahui semua ini. Dia tetap memilih kita sebelum dunia diciptakan. Kita bersyukur kepada Dia. Sudah dianugerahkan semua berkat seperti ini. Biar kita kembali untuk menikmati, kembali untuk menghitung, kembali untuk menjalani segala sesuatu dengan gentar
kita mengetahui dipilih supaya menjadi suci, maka ada pukulan hajaran kepada kita biar kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, semua buah suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk doktrin dan ajaran yang begitu penting yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang menerima pujian karena Engkau patut dipuji. Tuhan adalah Tuhan yang mengirim anak untuk mati bagi kami di atas kayu salib. Tuhan, kami bersyukur karena pilihan sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan memilih kami bahkan sebelum dunia diciptakan. Memilih kami supaya kami dijadikan suci. Memilih kami supaya kami digembleng, ya Tuhan. Kami bukan menjadi sombong karena kami sudah dipilih. Kami mau dipilih untuk digembleng, untuk dihajar, dikuduskan, diuji, dan diperlengkapi, dan didisiplinkan. Tuhan, pimpin kami, dengar doa kami. Berkati gerejamu di sini. Berkati setiap jiwa yang mendengarkan firman. Berkati segala sesuatu yang sudah menjadi didikan bagi kami. Berkati hati kami yang mau taat. Kami bukan saja percaya Tuhan Maha Kuasa. Kami juga mau takluk kepada kedaulatan Tuhan yang tertinggi. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Kita tenang sejenak. Kita merenungkan kembali perkataan-perkataan yang sudah kita dengar pada pagi ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Tuhan, kami bersyukur untuk pilihan yang mempersiapkan kami dididik lebih mendalam. Pilihan yang menjadikan kami kelompok untuk diuji, didisiplinkan, dihajar, dan dibentuk. Tuhan, kami bersyukur ada karunia yang cukup bagi kami sehingga kami tahan uji dan menuju kepada kesucian yang Tuhan tetapkan. Beri kekuatan kepada kami untuk menerapkan semua yang kami dengar di dalam hidup ketaatan di hadapan kedaulatan Allah. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.